Suga mengungkap rencana pensiunnya di masa depan. Setelah kembali dari tur Amerika Serikat yang sukses, Suga mengadakan fan meeting kecil bertajuk Agus di The Day Movie Night di Seoul pada 21 Mei. Selama fan meeting, Suga menghabiskan waktu berkualitas dengan para penggemar dan membahas berbagai topik. Selama acara itu, Suga membagikan pemikirannya tentang umur panjang karirnya. Aku membayangkan diriku tampil sampai usia 60-an, ungkapnya, yang menimbulkan tanggapan antusias dari para penggemar. Dan setelah teriakan, tolong hiasi panggung sampai saat-saat terakhirmu, Suga dengan ringan membalas, biarkan aku istirahat sebentar sebelum aku mati. Aku rasa aku bahkan tidak akan bisa memegang mikrofon saat itu. Suga juga menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan yang ditulis sendiri oleh para penggemar. Sementara itu, Suga membuat gelombang dengan album solonya yang sangat dinantikan The Day yang dirilis bulan lalu dengan nama Agusti. Melengkapi usaha solonya, ia memulai Suga Agus di The Day Tour untuk berinteraksi dengan basis penggemar globalnya. Mengikuti segmen Tour Amerika, Suga siap untuk tampil di Jakarta, Indonesia pada tanggal 26 dan 28 Juni. Perhentian berikutnya adalah Kanagawa, Jepang dengan pertunjukan yang dijadwalkan pada 2 dan 4 Juni. Setelah itu, dia akan menuju ke Bangkok, Thailand untuk pertunjukan pada 9 dan 11 Juni. Lalu Singapura untuk pertunjukan pada 16 dan 18 Juni. Tur ini dijadwalkan akan diakhiri dengan pertunjukan berturut-turut di Seoul 24 dan 25 Juni. Yang kedua, V tampil hebat di Makan Malam Celine Cannes 2023 dan Pesta Ulang Tahun Naomi Campbell. Pada tanggal 22 Mei, Kim Taehyung alias V dari BTS menghadiri Makan Malam Celine Cannes 2023 di Hotel Du Cap Eden Rock yang diselenggarakan oleh Hedi Slimane yang mempertemukan para duta merek dan teman-teman rumah lainnya di Perancis. Setelah makan malam pribadi, Taehyung juga menghadiri pesta ulang tahun bertema lelang supermodel Naomi Campbell di Cannes yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk Emerge USA dan Cancer Research UK. Dengan kehadirannya yang magnetis, penampilan yang memukau, dan gayanya yang sempurna, Taehyung dengan mudah menarik perhatian. Taehyung tampak tak tertahankan dalam tampilan dari koleksi Celine Fall Winter 2023 menswear. Dia mengenakan jaket hitam tanpa kerah dengan aksen pita imitasi berpayet di bagian leher, kemeja hitam, celana hitam yang serasi, dan sepatu bot bertumit. Usai acara, baik Celine maupun para bintang yang hadir mengunggah foto-foto dari acara itu ke Instagram. Taehyung bertemu kembali dengan teman lamanya Park Bo Gum di acara itu karena keduanya mewakili Celine dan mereka saling berbagi selfie lucu. Taehyung juga terlihat di foto dengan peserta lain, termasuk supermodel Naomi Campbell, rapper America Future, editor Vogue Thailand, Nikapat Supap, dan idola Cina yang menjadi aktris Zhang Jingyi. Segera setelah foto mulai beredar di media sosial, Taehyung langsung menjadi topik hangat di berbagai platform, mendorongnya ke puncak Google Trends sebagai individu yang paling banyak dicari di antara peserta acara itu. Yang ketiga, Jimin memperpanjang rekor iTunes-nya sebagai artis dengan lagu terbanyak mencapai nomor 1 di setidaknya 100 negara tahun 2023. Jimin kini dijuluki Raja iTunes karena penampilannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di platform dengan rilisan solonya. Misalnya, proyek pertamanya di luar BTS With You yang merupakan penampilan duet dengan Ha Sung-woon menjadi lagu tercepat yang mencapai nomor 1 di 100 negara. Melakukannya dalam waktu 4 jam dan memecahkan rekor sebelumnya oleh BTS Dynamite. Itu kemudian menjadi lagu pertama dan satu-satunya dalam sejarah iTunes yang mencapai nomor 1 di setiap negara yang punya layanan iTunes, yang saat ini terdiri dari 119 negara. Singlenya, Like Crazy, kemudian memecahkan rekor untuk nomor 1 terbanyak dalam 24 jam pertama rilis. Setelah menduduki puncak tangga lagu iTunes di 112 negara tepat sebelum tanda 24 jam, yang juga menjadikannya lagu tercepat dalam sejarah untuk mencapai ini. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh With You setelah mencapai nomor 1 di 107 negara dalam 24 jam pertama, tapi kemudian dipecahkan oleh Set Me Free Part 2 yang mencapai nomor 1 di 111 negara dalam 24 jam pertama, dan sekarang Like Crazy mengambil rekor ini. Faktanya, Jimin tidak hanya memegang posisi 3 teratas di peringkat untuk lagu yang mencapai nomor 1 terbanyak di iTunes dalam 24 jam pertama, tapi juga punya posisi 3 teratas di peringkat untuk lagu tercepat yang mencapai nomor 1 di 100 negara dengan With You, Set Me Free Part 2, dan Like Crazy dalam urutan itu. Selain itu, lagu solonya Filter di bawah diskografi BTS memegang rekor sebagai lagu B-side yang telah mencapai nomor 1 di iTunes. Sebagian besar negara dalam sejarah terdiri dari 117 negara saat ini.
Itu juga satu-satunya lagu BTS yang mencapai nomor 1 sebanyak ini di iTunes dalam sejarah karir grup. Selain With You, Set Me Free Part 2, Like Crazy, dan Filter, Jimin juga punya lagu lain yang memuncaki nomor 1 di tangga lagu iTunes di 102 negara, yaitu Vibe dengan Taeyang. Sekarang pada 22 Mei, rilis terbaru Jimin bekerja sama dengan 4 artis lainnya Angel Part 1 mencapai nomor 1 di total 100 negara, menjadikannya artis pertama dan satu-satunya di dunia yang mencapai nomor 1 di iTunes setidaknya dalam 100 negara dengan 4 lagu tahun 2023. Secara total, dia sekarang punya 6 lagu yang mencapai setidaknya 100 nomor 1 di iTunes, menjadikannya artis pertama dan satu-satunya dalam sejarah iTunes yang mencapai prestasi seperti itu. Bahkan saat mengecualikan Filter yang tidak berada di bawah profil artis solonya, dia tetap menjadi solois dengan lagu terbanyak yang mencapai nomor 1 setidaknya di 100 negara dalam sejarah dengan 5 lagu. Saat ini, hanya Like Crazy, With You, dan Filter yang mencapai nomor 1 di iTunes setidaknya 117 negara, menjadikan Jimin artis pertama dan satu-satunya di dunia yang punya 3 lagu dengan jumlah nomor 1 iTunes sebanyak ini. Sementara itu, bagaimana HYBE menjaga kesehatan mental trainee mereka? Dalam dunia K-pop yang kompetitif, kesejahteraan para trainee adalah prioritas utama HYBE, kata Shin Song-jong, kepala TND perusahaan. Menyadari tekanan mental yang dihadapi oleh calon idola, perusahaan telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan kesehatan mental dan kesejahteraan keseluruhan para trainee. Baru-baru ini, Kepala Pelatihan dan Pengembangan di HYBE menyoroti pendekatan proaktif perusahaan untuk mendukung peserta pelatihan mereka selama masa-masa sulit. Shin mengakui bahwa trainee sering mengalami tekanan mental yang signifikan, terutama yang berasal dari ketidakpastian tentang prospek masa depan mereka dan keraguan mengenai keterampilan mereka. HYBE memahami tantangan ini dan secara aktif bekerja untuk membantu peserta pelatihan mengatasi momen seperti itu. Ketika peserta yang menemukan diri mereka membutuhkan, HYBE memberi mereka istirahat panjang. Biasanya disebut sebagai hiatus, memberi mereka waktu untuk meremajakan dan memprioritaskan kesehatan mental mereka. Selain itu, perusahaan menawarkan akses ke layanan konseling profesional bagi peserta pelatihan untuk mencari bimbingan dan dukungan selama masa-masa sulit. Dengan menyadari pentingnya kesejahteraan mental, HYBE memastikan bahwa peserta pelatihan mereka punya sumber daya dan bantuan yang diperlukan untuk mereka. Ada kecemasan yang datang dari ketidakpastian debut. Selain itu, ada kalanya kekecewaan terhadap kinerja seseorang mengarah pada sikap menyalahkan diri sendiri yang bisa jadi sulit. Sering menimbulkan rasa kasihan pada diri sendiri. Jika mereka membutuhkannya, kami memberi mereka istirahat panjang dan menjalankan pusat konseling agar mereka bisa mendapat bantuan, kata Shin Song-jong. Akun penggemar raksasa K-pop mengambil pendekatan proaktif pada kesehatan mental dengan menunjuk psikiater profesional yang melakukan sesi terapi dengan peserta pelatihan setiap minggu. Sesi-sesi ini memberikan ruang yang aman dan rahasia bagi peserta pelatihan untuk mengungkapkan pikiran, emosi, dan kekhawatiran mereka sambil menerima bimbingan dan dukungan ahli. Ketersediaan sesi terapi reguler menggarisbawahi komitmen HYBE untuk memelihara kesehatan mental para peserta pelatihan mereka. Kami juga punya psikiater profesional yang mengadakan sesi terapi dengan peserta pelatihan kami setiap seminggu sekali, kata Shin Song-jong. Selain layanan profesional, HYBE juga memprioritaskan penanaman lingkungan yang mendukung bagi peserta pelatihan mereka. Melalui saluran komunikasi terbuka, peserta pelatihan didorong untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mencari bimbingan dari staf dan mentor yang memahami tantangan yang mereka hadapi. Pendekatan kolaboratif ini memupuk rasa memiliki dan memungkinkan peserta menjalani perjalanan pelatihan mereka dengan sistem pendukung yang kuat. Dengan memberikan istirahat panjang, akses ke layanan konseling, dan sesi terapi reguler, perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tekanan mental dan berkembang dalam upaya mereka menjadi seniman yang sukses. Meskipun tidak ada organisasi yang tidak punya kekurangan, komitmen HYBE untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para trainee adalah langkah positif untuk mengembangkan kesejahteraan mereka dalam landscape K-pop yang menuntut. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.